Recording in progress. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Majelis 10A pada hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024, akan melaksanakan sidang secara elektronik sebanyak 1 berkas sengketa gugatan yang diajukan oleh PT Indonesia Sabar Jaya. Ya, sebanyak 1 berkas sengketa. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami ingin memastikan terlebih dahulu terbanding yang hadir siapa saja, silakan untuk menyebutkannya. Di sini kami sudah menerima surat tugasnya, tapi kami ingin mendengar suaranya sekaligus mengecek cek sound. Terima kasih Yang Mulia. Dari tergugat diwakili oleh Ria Danitya Sapsari, Fahrudin, dan Nicholas Tobing, Yang Mulia. Ya, ini juga sesuai dengan surat tugas yang sudah kami terima. Baik. Dari penggugat siapa yang hadir, Pak? Terima kasih Yang Mulia, saya Fungsiawan dan juga ada dari WP-nya Yang Mulia. Oh baik, berapa orang dari perusahaannya Pak? Satu saja Yang Mulia, Bapak Oh Jemi. satu saja. Tapi di screen kami lihat ada tambahan beberapa yang ikut. Siapa saja Pak, bisa disebutkan? Hanya penonton saja Yang Mulia. Oh itu dari pihak Bapak, rekan Bapak begitu ya? Penonton umum saja Yang Mulia. Kami ingin memastikan penonton umum, masyarakat umum, atau memang dia pendamping Bapak? Ini kami ingin pastikan. Oh, mohon izin, artinya apakah dia memang berhak? Ya bisa saja dia hadir, tapi dalam arti kata kami ingin memastikan siapa yang hadir. Karena harus kami bisa mempertanggungjawabkan siapa yang hadir dalam persidangan begitu Pak. Di ruang sidang pun akan kami tanya kalau siapa saja yang kami pandang perlu kami klarifikasi begitu Pak. Silakan Pak Fungsiawan. Baik Yang Mulia, yang lain semua ini selain dari wajib pajak adalah penonton umum Yang Mulia. Saya rasa tidak perlu di-unmute, tidak perlu mengganggu persidangan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oh dia tidak punya hak bersuara ya Pak ya, untuk menyampaikan sesuatu tidak ya, tidak berkomentar ya. Ya, Yang Mulia. Jadi dalam hal ini kami juga ingin memastikan yang dari pihak perusahaan, apakah juga diberi kuasa untuk mendampingi Bapak untuk bersuara? Atau menyampaikan pendapat dan sebagainya? Ini langsung dari wajib pajaknya Yang Mulia, dan sesuai perintah dari Yang Mulia juga, dari sidang sebelumnya. Iya, makanya kami ingin, maksudnya kalau dia dari wajib pajak, misalnya kan fungsinya apakah sebagai akuntan, bagian accounting atau bagian perpajakan, kemudian apakah dia mendapat surat tugas dan sebagainya, apakah sudah dilengkapi administrasi itu? Yang hadir adalah langsung direktur utamanya Yang Mulia, membawa akte asli. Baik. Kalau direktur utamanya langsung ya memang sudah bisa lah. Ya, tentu kami akan nanti memeriksa kembali juga karena tentu semua administrasi harus kita penuhi dulu begitu ya Pak ya. Baik. Ini sidang yang kedua ya Pak Fungsiawan ya? Ya Yang Mulia. Baik. Dalam sidang kedua hari ini, agenda persidangan yang kami lihat dalam catatan majelis, ini kepada penggugat terlebih dahulu, ini ada beberapa catatan yang mungkin nanti bisa Bapak berikan penjelasannya. Penggugat diminta untuk mengunggah fakta integritas, sudah ya Pak ya? Sudah Yang Mulia. Ya, mengunggah dan menunjukkan asli akta pendirian yang mencantumkan nama nama pemberi kuasa. Kemudian surat pernyataan dan pemberi kuasa, saya ulangi, surat pernyataan dari pemberi kuasa, kemudian penjelasan terkait kegiatan usaha, penjelasan terkait objek gugatan, penjelasan yang disertai dengan dasar hukum terkait dengan alasan-alasan gugatan, kemudian melengkapi bukti-bukti yang terkait dengan gugatan. Apakah yang sudah diupload ini lengkap semua atau masih ada yang akan menyusul kepada penggugat? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi yang pertama mengenai kehadiran wajib pajak sudah hadir untuk menyampaikan akte notaris asli. Kemudian surat pernyataan wajib pajak bahwa yang dimaksud dengan surat lain-lain untuk ditandatangani adalah juga termasuk tanda tangan surat gugatan, juga sudah kami upload. Ya, surat kuasa untuk menandatangani gugatan ya Pak ya? Betul Yang Mulia. Kemudian fakta integritas sudah diupload. Kemudian penjelasan terkait kegiatan usaha? Kegiatan usaha tidak tertulis Yang Mulia. Setahu saya kemarin Yang Mulia hanya bertanya saja. Penggugat ini usahanya adalah menjual handphone, pulsa, aksesoris Yang Mulia. Oh baik, jadi perdagangan ya Pak ya? Perdagangan. Kemudian mengenai objek gugatan,
Setahu Ya, kami, objek Yang gugatan. Mulia Ya, meminta untuk, kan ini mau masuk legal formal, apakah ini merupakan objek gugatan? Sudah ya, kami sampaikan di surat tertulis kami, Yang Mulia. ya, baik. Eh, Kemudian kepada tergugat ya, tergugat penjelasan terkait objek gugatan. Nah, ini satu hal ini kita ya, bicarakan terlebih dahulu. Saya ingin mendengar terlebih dahulu sekali lagi ya, mungkin pada sidang yang lalu sudah disampaikan ya. Saya mohon maaf sidang yang lalu saya tidak bisa hadir ya. Jadi kami ingin mendengar sekali lagi penjelasan terkait objek gugatan. Sebenarnya memang di pengajuan berkas gugatannya sudah kami baca Pak, tapi kami ingin mendengar sekali lagi untuk ditegaskan yang mana poin yang utamanya yang menjadi objek gugatan. Karena kami lihat di dalil penggugat ini ada 11 alasan diajukannya gugatan, kan begitu ya Pak ya? Ya, tentu ini ada suatu penekanan yang paling krusial barangkali, tapi silakan mana yang menurut Bapak yang ingin disampaikan, silakan untuk dijelaskan sekali lagi Pak. Baik, terima kasih. Penggugat Yang Mulia, penggugat ya. Ya, penggugat Pak, betul Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama adalah untuk legal formal, apakah ini objek atau bukan objek? Ya. Kami berpatokan kepada pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap poin D adalah penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa ini objek gugatannya adalah sudah sah dan memang merupakan objek yang dapat digugat ke pengadilan pajak. Ya, baik. Jadi sudah jelas ya Pak ya, bahwa yang digugat adalah surat keputusan keberatan yang menurut pendapat arti dalil dari tergugat bahwa penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, begitu ya Pak ya? Tadi sudah disebutkan juga dasar hukumnya, begitu ya? Betul Yang Mulia. Ya, baik. Kemudian sekarang kami beri kesempatan kepada tergugat, ya, karena di sini juga dalam agendanya kami meminta bahwa menyampaikan penjelasan terkait objek gugatan. Silakan dari tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, tergugat mohon izin untuk menyampaikan pendapat mengenai surat pernyataan yang baru disampaikan oleh penggugat pada tanggal 1 Oktober, tertanggal 1 Oktober Yang Mulia, di mana pada surat tersebut merupakan surat pernyataan yang menjelaskan mengenai keterangan menandatangani surat-surat. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada persidangan sebelumnya, di mana hal ini adalah mengenai surat kuasa khusus, di mana surat kuasa khusus di sini seharusnya adalah mengenai kekhususan pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada pemegang kuasa Yang Mulia, di mana seharusnya pada surat kuasa khusus yang diberikan oleh penggugat pada persidangan sebelumnya sudah mencakup kuasa untuk menandatangani surat gugatan Yang Mulia sebagaimana dalam perkara akuo. Namun demikian ditambahkan pada surat pernyataan, di mana surat pernyataan tersebut tertanggal 1 Oktober dan menjelaskan mengenai menandatangani surat-surat. Dimaksud di sini adalah menandatangani surat-surat termasuk surat gugatan, surat banding, dan surat permohonan peninjauan kembali dan seluruh surat yang terbit selama proses persidangan. Dalam hal ini tergugat sampaikan bahwa pada ditandatanganinya adalah pada tanggal 1 Oktober dan kemudian menambahkan klausul-klausul tidak hanya menandatangani surat gugatan namun juga surat banding serta surat peninjauan kembali. Dapat tergugat sampaikan bahwa tergugat memaknai pengajuan gugatan yang dilakukan oleh kuasa penggugat ini dalam tindakannya belum memenuhi dalam kuasa yang diberikan pada saat pertama kali diajukan permohonan gugatan Yang Mulia. Oleh sebab itu seharusnya gugatan yang diajukan cacat formal Yang Mulia. Baik, jadi sebenarnya kalau dari surat pernyataan yang tanggal 1 Oktober tadi tentang isinya sudah lebih lengkap, lebih luas. Namun yang dipersoalkan oleh tergugat ini karena tanggalnya belakangan, begitu ya?
Demikian yang mulia, daripada surat kuasa sendiri adalah kuasa yang khusus, namun demikian surat kuasa khusus yang diajukan pertama kali ternyata melebar lebih luas yang mulia atau Luas, lebih general seperti itu. Ya, apakah ada dasar hukum yang melarang bahwa penandatanganan atau melengkapi ataupun memperluas di kemudian hari ada yang tidak sesuai? Mungkin dasar hukumnya yang mana? Bisa disebutkan? Tergugat sendiri mendasari dari KUH Perdata yang mulia pasal 1795, di mana seharusnya mengatur mengenai kekhususan surat kuasa yang mulia, sehingga apabila pada saat ditandatangininya adalah kemudian hari atau dijelaskan kemudian hari, pada saat ditandatangani tersebut belum mencakup mengenai apa yang dimaksud yang mulia. Baik. Ya, penggugat bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh pihak tergugat, Pak? Bisa yang mulia. Baik. Karena toh juga sebelumnya pun Bapak mungkin juga sudah mengungkapkan dasar hukumnya, barangkali bisa juga ditanggapi saat ini, bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu. Baik yang mulia, terima kasih. Jadi tergugat dalam banyak sidang itu tidak mau pakai undang-undang yang lain, hanya mau pakai undang-undang pajak ataupun undang-undang pengadilan pajak. Tetapi aneh, hari ini justru berlari ke KUH Perdata. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seharusnya mengacu ke undang-undang pengadilan pajak, di mana kami sudah membuat surat kuasa dengan baik. Kemudian yang mulia hanya meminta bahwa ini tolong dijelaskan dong. Dan tergugat dan penggugat sudah menjelaskan melalui surat pernyataan, ini bukanlah melebar kemana-mana, tetapi ini hanya menjelaskan kembali isi dari surat kuasa yang mungkin menurut majelis hakim kurang jelas yang mulia. Nah, kemudian pihak wajib pajak yang memberi surat kuasa sudah hadir yang mulia. Kalau yang mulia merasa perlu, silakan ditanyakan langsung kepada si wajib pajaknya yang mulia. Ya, baik. Silakan Pak. Siapa boleh disebutkan sekaligus namanya, Pak? Masih termute. Pak yang mulia. Ya, silakan Pak. Ini surat kuasa. Surat. Itu akte pendirian ya Pak ya? Pendirian ini. Ya, betul. Oke. Silakan untuk selanjutnya Pak. Apalagi yang Bapak mau jelaskan? Bahwa ini sebenarnya satu poin yang perlu dijelaskan Pak. Bahwa pada saat Bapak memberikan kuasa kepada surat kuasa kepada kuasa hukum yang Bapak tunjuk, sampai di mana sajakah kewenangan yang diberikan pada waktu itu. Kemudian majelis ingin mendapat penjelasan lebih rinci, kemudian kami meminta surat pernyataan. Memang ya betul bahwa pernyataan itu diminta kemudian setelah surat gugatan masuk, kan begitu urutannya. Jadi di sini kami, karena kehadiran Bapak juga sudah datang di sini, kami juga menghargai kehadiran Bapak. Silakan untuk Bapak sebutkan, tegaskan apa saja yang menjadi kewenangan dari kuasa hukum yang Bapak berikan, selain daripada yang sudah memang Bapak berikan secara tertulis. Kalaupun mau dibacakan pun boleh, silakan Pak. Ya, saya bacakan surat kuasa. Tidak bicara dulu saya semua. Itu Pak, semua yang mulia, ini untuk kita memberikan kuasa untuk kepada Pak Awan untuk semuanya. Seluruhnya terkait dengan sengketa ini, begitu maksudnya Pak ya? Begitu ya Pak ya? Ya Pak. Iya Pak, baik. Terima kasih. Sekali lagi Pak ya, kami tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak, kami juga ingin Bapak juga menghormati persidangan ini Pak. Ya, kami berharap nanti untuk kita bersidang berikutnya, ya kita selalu berpakaian rapi ya Pak ya, untuk bersidang ya Pak. Ya, Pak Dewa. Ya, baik Pak, baik. Ya, saya kira sudah cukup jelas karena beliau memang menyampaikan keseluruhan apa yang tertuang dalam surat pernyataan. Kan begitu ya Pak Fungsiawan? Baik yang mulia. Baik. Penjelasan ini saya kira sudah cukup bagi kami nanti untuk kami menilai, mempelajari dan menilai sejauh mana surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan, kemudian dilengkapi dengan surat pernyataan sejauh mana kuasa yang diberikan. Itu biar nanti majelis yang akan menimbangnya. Kemudian apa yang diajukan gugatan oleh penggugat ini, saya kira dalil-dalilnya pun sudah cukup banyak terinci. Silakan kami beri kesempatan kepada tergugat untuk nanti membuat tanggapannya secara rinci, secara jelas urutannya, menanggapi apa yang diajukan gugatan ini. Jadi untuk saat ini kepada penggugat saya kira menunggu saja dulu Pak.
kita ingin mendapatkan dulu apa tanggapan dari pihak penggugat dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh penggugat tentang apa keputusan yang digugat ini. Begitu ya Pak ya? Baik Yang Mulia. Baik. Saya kira demikian. Kepada tergugat ada yang tambahan mau disampaikan? Izin Yang Mulia, tergugat juga sudah menyiapkan mengenai objek gugatan sebagaimana penugasan pada persidangan sebelumnya Yang Mulia. Oh begitu ya, sudah bisa menyampaikannya sekarang? Izin Yang Mulia, sudah bisa Yang Mulia. Oke, baik, silakan untuk disampaikan. Terima kasih Yang Mulia, bahwa mengenai pokok gugatan di sini adalah penggugat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 0042 mengenai keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai. Iya. Untuk masa? Untuk masa Januari 2019 Yang Mulia. Iya, oke, lanjut. Di mana pendapat tergugat sebagaimana surat gugatan yang telah disampaikan. Di sini tergugat sampaikan mengenai dasar hukum dan kemudian langsung pada fakta dan data sebagaimana halaman 4, di mana berdasarkan laporan pemeriksaan nomor 319 tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak kepada penggugat dan telah diterbitkan SKPKB PPN masa pajak Januari 2019 dengan nomor ketetapan 00045 garing 207 garing 19 garing 805 garing 23. Terhadap SKP tersebut juga telah diajukan keberatan oleh penggugat dan telah mendapatkan keputusan berupa penolakan melalui Cap 00042 bahwa gugatan yang diajukan adalah terhadap surat keputusan keberatan nomor Cap 00042. Namun demikian, terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat, di sini tergugat sampaikan mengenai kronologi penerbitan proses keberatan sebagaimana pada halaman 5 Yang Mulia. Ya. Sebagaimana pada halaman 5. Silakan disebutkan poin-poin yang utamanya, Bu. Yang Mulia. Di sini pada tanggal 7 September, penggugat mengajukan surat keberatan dan kemudian diterima oleh tergugat melalui BPS nomor 05005681 tanggal 7 September 2023. Kemudian tergugat menerbitkan surat perminjaman buku catatan data dan informasi nomor S2763 tanggal 13 November 2023. Kemudian tergugat menerbitkan surat panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan nomor S2769 tanggal 14 November 2023. Pada tanggal 22 November 2023, tergugat menerbitkan berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Kemudian pada tanggal 5 Desember, penggugat menyampaikan surat tanggapan yang kemudian diterbitkan berita acara tidak memenuhi sebagian permintaan peminjaman buku dan permintaan keterangan melalui BA 524. Kemudian pada tanggal 7 Mei, tergugat mengirimkan surat pemberitahuan untuk hadir melalui surat SPUH 000034 tahun 2024. Pada tanggal 20 Mei, penggugat hadir memenuhi undangan sesuai dengan surat pemberitahuan untuk hadir yang dituangkan oleh tergugat dalam berita acara kehadiran wajib pajak nomor BA 117 tanggal 24 Mei 2024. Kemudian pada tanggal 31 Mei, tergugat menerbitkan laporan penelitian keberatan nomor LAP 20769 tanggal 31 Mei 2024 dan kemudian diterbitkan SK keberatan nomor Cap 00042 tanggal 3 Juni 2024, bahwa berdasarkan kronologi proses penerbitan di atas, diketahui tidak terdapat ketidakbenaran dalam penerbitan keputusan keberatan nomor Cap 00042, bahwa dalam surat gugatannya, tergugat menyampaikan dalil mengenai proses keberatan, salah satunya juga adalah mengenai tergugat mengirimkan 13 surat keputusan keberatan melalui satu amplop pos yang sama, sehingga berdasarkan hal tersebut bahwa berdasarkan kronologi yang telah tergugat sampaikan tadi tidak terdapat kesalahan atau tidak terdapat malprosedur dalam penerbitan surat keputusan keberatan yang mulia, bahwa penelaah keberatan telah melakukan penelitian
dan telah menuangkan alasan-alasan dalam laporan penelitian sehingga dengan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dengan terkirimnya 13 surat keputusan dalam satu surat, amplop surat, hal tersebut tidak menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK 03/2013 bagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/2015 mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, proses penerbitan keberatan tidak terdapat masalah yang mulia. Mengenai yang kedua adalah mengenai objek gugatan yang diajukan gugatan oleh penggugat adalah KEP 00042 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak PPN nomor 0045 masa pajak Januari 2019. Penggugat juga mengemukakan alasan secara garis besar adalah terkait mengenai format prosedur pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPK BPPN masa pajak Januari 2019, diantaranya adalah SP2L diterbitkan tanpa menerbitkan IDAP, surat panggilan pemeriksaan tidak dikirimkan dengan sah dan benar, surat panggilan pemeriksaan dikirimkan dengan email pribadi dan bukan dengan email DJP atau Kemenq, SPHP tidak disampaikan secara langsung dengan sah dan benar, SPHP dikirimkan dengan email pribadi dan bukan dengan email DJP atau Kemenq, undangan pembahasan akhir tidak disampaikan secara langsung, undangan pembahasan akhir dikirimkan melalui email pribadi, tergugat tidak melakukan rekaman audio visual pembahasan akhir, dan tergugat mengirimkan 13 SKPKB dalam satu resi pos. Tergugat juga tidak melakukan rekaman audio visual terhadap semua tahapan pemeriksaan. Sehingga dalam hal ini merupakan suatu pelanggaran prosedur sehingga SKPKB dapat dinyatakan cacat dan tidak sah atau batal demi hukum. Terhadap dalil-dalil dari penggugat tersebut dapat tergugat tanggapi yang mulia bahwa berdasarkan pasal 21 PMK 8/2013 tentang tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak mengatur bahwa surat ketetapan hasil pemeriksaan yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf D adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Dan seterusnya, bahwa penggugat telah memutuskan mengajukan upaya hukum administratif terhadap SKPK BPPN nomor 0045 masa pajak Januari 2019 dengan mengajukan surat keberatan yang mengemukakan mengenai jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar penghitungan. Bahwa terhadap permohonan keberatan penggugat telah diterbitkan surat keputusan KEP 0042, bahwa upaya administratif dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa pembahasan akhir telah ditentukan dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP junto pasal 22 PMK 8/2013, bahwa upaya hukum dalam hal terdapat surat ketetapan pajak dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara telah diatur ditentukan berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Bahwa dalam alasan gugatannya, penggugat mempermasalahkan mengenai prosedur pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN masa pajak Januari 2019, sedangkan yang menjadi objek sengketa atau gugatan adalah surat keputusan keberatan nomor KEP 0042 tanggal 3 Juni 2024. Pada prinsipnya, tergugat berpendapat pada pokok sengketa gugatan adalah pengajuan gugatan atas keputusan keberatan nomor 0042 sehingga alasan gugatan yang dikemukakan oleh penggugat terkait prosedur pemeriksaan adalah error in objecto. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya permohonan penggugat tidak dipertimbangkan. Demikian tergugat sampaikan yang mulia. Baik. Sudah cukup dirinci ya. Jadi dalil yang utama bahwa tergugat mengatakan bahwa tidak ada kesalahan prosedur sebagaimana dalil yang diajukan oleh penggugat, begitu ya Bu? Ya, baik. Kepada penggugat, tadi apakah sudah dapat mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan, tanggapan atas gugatan yang disampaikan? Sudah jelas yang mulia. Ya,
Begini Pak, kami satu lagi kepada tergugat terlebih dahulu, mohon maaf ya sebentar, kepada tergugat, apakah tadi ini yang disampaikan ini sudah juga diupload semua secara tertulis? Ya, kami pun sudah melihat. Apakah penggugat sudah bisa mengikuti atau mendownloadnya Pak? Sudah Yang Mulia. Iya, baik. Jadi sudah cukup jelas tadi disampaikan, dibacakan oleh pihak tergugat. Jadi kepada penggugat kami minta untuk nanti ditanggapi lagi Pak secara rinci seperti apa yang tadi disampaikan oleh tergugat, mungkin satu demi satu ditanggapi, kemudian juga disertai dengan dasar hukum. Memang kalau dianggap perlu ada bukti-bukti pendukung silahkan untuk dilengkapi, dan kami beri kesempatan kepada Bapak untuk menanggapinya untuk sidang yang akan datang begitu Pak ya. Sidang yang akan datang ini direncanakan tanggal 11 November 2024. Apakah bisa? Tidak berhalangan, Pak? Saya bisa, Yang Mulia. Baik. Oh, ya, kepada Yang Mulia Hakim Anggota 1, kami persilakan untuk bisa menyampaikan untuk pendalamannya. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Ini dari Hakim Anggota 1 ya. Yang pertama dari Hakim Anggota 1 mengingatkan kepada penggugat ya. Tadi kan penggugat meminta mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menyaksikan persidangan, begitu ya penggugat ya? Betul Yang Mulia. Dalam hal itu Hakim Anggota 1 tadi sudah minta izin kepada Hakim Ketua untuk mengingatkan kepada penggugat apabila memang mengajak pendamping atau anggota masyarakat untuk menyaksikan persidangan agar mengikuti tata tertib persidangan ya. Sama analoginya kalau penggugat membawa tim ke ruang sidang, tentunya kan tim yang diajak ke ruang sidang walaupun tidak memiliki hak bicara tentunya terikat tata tertib persidangan ya. Misalnya kalau dalam hal persidangan secara elektronik ya tentunya tidak sambil mengemudi ya. Kan majelis hakimnya di sini, penggugat dan tergugat juga di ruangan ya. Kemudian juga apabila memang ingin menghadiri ya tentunya kameranya dinyalakan ya. Kami tidak tahu di sini yang hadir itu jangan-jangan sambil tiduran. Kita bersidang ini kan bukan siaran radio ya, artinya kalau hadir ya tentunya mengikuti secara tertib ya. Jadi artinya kalau para pihak menghargai tata tertib persidangan ya tentunya persidangan ini kan bisa sama-sama kita jaga ya marwahnya ya. Itu nanti artinya Hakim Anggota 1 menganggap terkait kehadiran para pihak di luar penggugat, pemohon banding ataupun kuasa itu adalah tanggung jawab dari penggugat ya untuk memastikan bahwa yang hadir ini memenuhi atau mematuhi tata tertib persidangan ya. Kemudian satu hal tadi agak terlewat dari saya terkait objek gugatan ya, khususnya kepada tergugat ini ya, pertanyaan dari Hakim Anggota 1 terkait objek gugatannya ini kan keputusan keberatan ya. Apakah atas keputusan keberatan yang sama ya itu sedang diupayakan upaya lain, upaya administratif lain, apakah khususnya keberatan, khususnya banding, maaf maksudnya ya, artinya kan yang diajukan gugatan kan keputusan keberatan ya, apakah ada upaya hukum lain atas objek yang sama ya. Apabila ada, ya nanti silahkan menurut tergugat apa nanti implikasinya ketika terhadap satu objek gugatan diajukan dua upaya administratif ya. Ya penggugat silahkan diantisipasi saja dulu ya pertanyaan tadi, karena ini kan majelis juga belum tahu apakah terhadap objek yang sama diajukan dua upaya hukum yang berbeda. Apabila iya, tentunya silahkan nanti dijelaskan apa implikasinya dan dasar hukumnya apabila memang itu ternyata diajukan dua upaya hukum ya. Dari saya sementara itu, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Ya, terima kasih Yang Mulia Hakim Anggota 1. Kemudian selanjutnya kami beri kesempatan kepada Yang Mulia Hakim Anggota 2 untuk bisa mendalami hal-hal yang perlu diminta penjelasan dari para pihak. Silakan.
terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Sedikit aja menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 tadi terkait tata tertib. Sedikit juga, tadi kan Hakim Ketua sudah mengingatkan bahwa pada Direktur Utama tadi kan alhamdulillah sudah direspon dengan baik. Terima kasih telah mengikuti tata tertib dengan memakai baju yang pantas dan ini. Kemudian ada satu lagi terkait pengunjung. Di sini juga Hakim Majelis melihat ada yang masih pakai baju kaos. Nanti untuk ke depan, tolong penggugat ingatkan rekan-rekan pengunjungnya itu untuk memakai pakaian yang sopan seperti yang telah ditunjukkan oleh Direktur Utama yang langsung merespon dengan baik. Ya. Kemudian terkait materinya, ya ada satu yang ingin Hakim Anggota 2 tanyakan kepada penggugat. Di sini kan alasan ketidaksetujuan penggugat itu kan ada 11 ya. 11 pokok sengketa yang tidak disetujui oleh penggugat terhadap ketetapan yang diterbitkan oleh tergugat. Nah, yang ingin Hakim Anggota 2 tanyakan kepada penggugat, apakah 11 pokok sengketa ini pada waktu keberatan itu menjadi materi sengketa nggak? Atau ini berbeda dengan yang disengketakan pada waktu keberatan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang kami temui ini adalah oknum-oknum pemeriksa pajak Yang Mulia, di mana ada upaya untuk mengelabui wajib pajak sejak awal pemeriksaan. Oleh oknum-oknum pemeriksa pajak ini dan juga oknum penelaah keberatan di Kanwil ya, tidak ada edukasi sama sekali Yang Mulia bahwa SKPKB dapat diajukan gugatan. Sehingga WP kehilangan hak untuk mengajukan gugatan pada SKPKB. Makanya objek SKPKB itu muncul pada saat gugatan atas keberatan. Kemudian tadi Hakim bertanya mengenai masalah-masalah ini apakah dibahas di keberatan. Tentu saja tidak Yang Mulia, karena hal-hal ini tidak diedukasi oleh si oknum-oknum pemeriksa kepada si wajib pajak Yang Mulia. Lagi pula wajib pajak pada awalnya selalu patuh, selalu kooperatif, selalu merasa orang pajak itu benar, sehingga mereka tidak menggunakan jasa konsultan pajak atau jasa kuasa hukum Yang Mulia. Sehingga mereka dikelabui. Mereka sama sekali tidak paham mengenai hal ini Yang Mulia. Ini menyebabkan semua ini proses berjalan, pelanggaran prosedur berjalan sampai akhir Yang Mulia. Ketika bertemu dengan kuasa hukum, ketika bertemu saya, barulah kita memahami, oh telah terjadi pelanggaran prosedur Yang Mulia. Begitu Yang Mulia, jadi bukannya tidak dibahas di keberatan, tetapi wajib pajak dikelabui. Dan ketidaktahuan wajib pajak dimanfaatkan oleh oknum pemeriksa pajak Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oke, nanti apa yang telah disampaikan pada kesempatan ini nanti tolong dituangkan secara tertulis ya. Baik, Yang Berikut Mulia. dengan seperti yang diminta oleh Hakim Ketua tadi. Mungkin itu aja Yang Mulia. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Yang Mulia Hakim Anggota 2. Ini sedikit lagi, jadi berkembang sedikit nih kepada penggugat ini. Tadi kan ada 13 putusan ya Pak ya, yang di satu surat dikirim ya. Betul Yang Mulia. Apakah waktu keberatan itu memang 13-nya diajukan keberatan atau ada yang diajukan gugatan Pak? 13-13-nya hanya keberatan Yang Mulia. Oh, hanya keberatan karena tadi tidak dipahami kalau ada kesalahan prosedur dalam pemeriksaan seharusnya ajukan gugatan misalnya seperti begitu ya Pak ya? Betul Yang Mulia, tidak ada edukasi sama sekali Yang Mulia. Ya, baik. Kemudian ini yang kami sidangkan sekarang ini kan hanya satu putusan keberatan yang diajukan gugatan Pak? Betul Yang Mulia. Yang 12 yang lain tidak ya? Tidak Yang Mulia. Oh baik, itu saja kami ingin klarifikasi itu dulu karena kadang-kadang kan kalau ada menyusul gugatannya mungkin masih dalam kurun waktu yang sesuai dengan ketentuan kan mungkin biasanya digabung atau apakah berkas ini ke majelis lain atau majelis lain gabung begitu Pak. Ini pertanyaan kami untuk supaya nanti lebih efisien kita bisa melakukan persidangan. Itu saja sebenarnya. Baik. Baik. Ya, saya kira sudah cukup jelas tadi ya dari apa yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada terbanding dan kepada tergugat dan kepada penggugat. Nanti untuk sidang berikutnya kami beri kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi semua apa yang ditanyakan ataupun dalil yang disampaikan oleh tergugat dan apa yang ditanyakan oleh para hakim ya. Saya kira demikian. Masih ada yang mau disampaikan dari penggugat Pak? Untuk sidang hari ini? Sudah Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kepada tergugat juga tadi sudah menyatakan cukup ya Bu ya? Demikian Yang Mulia. Ya, baik. Dengan telah disampaikannya semua penjelasan oleh para pihak, kami juga menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Dan sidang yang akan datang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024
kami berharap semua nanti bisa hadir, dan sekali lagi untuk kebaikan kita bersama, kita menghargai lembaga negara kita yang kita cintai, ya, dan salah satunya adalah pengadilan ini, Pak, ya, supaya kita hormati sebagaimana mestinya lah, supaya bangsa kita ini tetap terhormat di hadapan bangsa-bangsa lain juga, gitu ya. Demikian kami sampaikan, dan ini merupakan undangan resmi kepada para pihak untuk hadir pada tanggal 11 November 2024 dan para pihak untuk hadir pada tanggal tersebut. Terima kasih. Dengan demikian maka sidang gugatan atas satu berkas gugatan atas nama PT Indonesia Sabar Jaya dinyatakan selesai untuk hari ini dan sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Silakan untuk dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Recording stopped.